Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Istri simpanan pria angkuh, episode 120. Naik motor. Apa aku harus duduk di sini sampai dia datang? Pria itu terlihat begitu sangat bingung dengan apa yang harus dilakukannya saat ini. Duduk menunggu seperti ini sudah pasti sangat tidak mengenakan untuknya. Mengapa dia tidak memindahkan tempat dudukku terlebih dahulu di tempat yang nyaman dan tidak panas seperti ini? Bukan langsung main tinggal saja. Apa aku pergi saja? Iswandi bertanya di dalam hatinya. Aku tidak boleh pergi. Aku harus menunggunya di sini karena aku cukup penasaran dengannya. Mengapa dia manggil aku Om, padahal aku tidak tua? Iswandi tidak terima ketika gadis tersebut memanggilnya Om. Tapi duduk di sini panas. Aku juga seperti orang aneh bila duduk di sini. Jika Teddy mengetahui aku seperti ini, dia pasti akan menertawakan aku habis-habisan. Berita ini juga akan tersebar luas hingga ke telinga si Bobby. Bisa habis ini reputasiku dijadikan bahan tertawaan mereka berdua. Iswandi memandang ke sekitar tempat dirinya berada untuk memastikan apakah ada CCTV di tempat dirinya duduk saat ini. Iswandi begitu sangat dilema dengan apa yang harus dilakukannya. Dipandangnya kacamata yang sudah dalam kondisi pecah dan gagang kacamatanya patah ketika gadis tersebut memijak kacamatanya. Tapi lucu juga, dia meminta aku duduk manis di sini. Apakah aku masih bisa duduk manis di sini dengan kondisi panas seperti ini? Iswandi mengusap keringatnya. Ia malu sendiri ketika mengingat kenapa dirinya ia mau menuruti perintah diberikan oleh gadis tersebut. Iswandi beranjak dari duduknya dan memutuskan untuk menunggu gadis tadi di atas mobilnya. Walau bagaimanapun, Iswandi tidak ingin terlihat malu-maluin di depan gadis itu. Dinyalakannya mesin mobilnya. Ia sengaja menyalakan AC mobilnya agar tidak kepanasan. Iswandi memandang gadis yang tadi. Gadis itu berjalan menuju ke parkiran. Dengan cepat ia matikan mesin mobilnya dan keluar dari dalam mobil. Ia berdiri di samping mobilnya dengan menyandarkan tubuhnya di bagian depan mobilnya. Melihat gadis itu berlari ke arahnya, dengan cepat Iswandi merapikan rambutnya dan mencium aroma tubuhnya sendiri. Tidak bau, ucapnya yang kemudian tersenyum. Maaf Om, aku sedikit lama. Om bisa jalan? Lala memandang Iswandi yang sudah tidak di tempat yang ditinggalkannya tadi. Tubuh saya tidak apa-apa bila hanya terjatuh seperti itu. Namun pandangan saya yang bermasalah, jelas Iswandi. Lala memandang mobil hitam yang di belakang Iswandi. Om pakai mobil? Tanya Lala. Iya, jawab Iswandi. Apa Om bisa mengemudikannya? Tentu saja bisa bila kamu tidak memecahkan kacamataku. Iswandi berusaha untuk berbicara dengan tenang. Belum lama ini, ia memakai kacamatanya karena penglihatannya yang semakin lama semakin tidak jelas bila tidak memakai alat bantu penglihatan. Bahkan, dirinya pernah menyenggol mobil karena tidak bisa melihat jarak antara mobilnya dengan mobil di depannya. Setelah peristiwa itu, dirinya sudah tidak berani lagi mengemudikan tanpa memakai alat bantu penglihatannya. Maaf Om, aku benar-benar tidak sengaja. Tadi aku buru-buru, tapi aku tidak pandai mengemudikan mobil, jelas Lala. Bagaimana saya pulang bila kamu tidak bisa mengemudikan mobil saya? Tanya Iswandi. Lala diam dan berpikir apa yang harus dilakukannya. Begini Om, bagaimana kalau aku antar Om ke tempat pembuatan kacamata? Dan bila kacamata Om sudah selesai, aku akan antarkan Om lagi ke sini. Lala memberikan usul. Bolehlah, jawab Iswandi yang memang tidak bisa mengemudikan mobilnya bila tidak memakai alat bantu penglihatan. Ya sudah, ayo Om. Lala memegang tangannya.
Iswandi memandang gadis yang saat ini memperlakukannya seperti orang buta yang tidak bisa melihat ketika berjalan. Om sangat beruntung, karena aku itu orang yang sangat bertanggung jawab. Lala tersenyum. Ini motor aku, Om, Lala berkata ketika Iswandi sudah berada di dekat motor metik miliknya. Iswandi menganggukkan kepalanya. Ini Om, pakai dulu helmnya. Kalau nanti Om tidak pakai helm, kita bisa dirazia sama polisi. Lala memberikan helm yang disimpannya di dalam jok motor untuk Iswandi. Iswandi menganggukkan kepalanya dan memakai helm yang diberikan oleh Lala. Ia begitu sangat menuruti apa saja diperintahkan oleh gadis tersebut. Lala naik ke atas motornya dan menyalakan mesin motornya. Ayo Om, naik, ajaknya yang tersenyum. Iya, Iswandi naik ke atas motor dan duduk di belakang Lala. Kalau Om merasa takut, peluk saja aku. Tidak apa-apa kok Om. Aku tahu, bila orang kaya suka takut naik motor. Lala memutar kepalanya ke belakang dan tersenyum memandang pria duduk di belakangnya. Iswandi diam ketika mendengar usulan dari gadis di depannya. Lala tertawa memandang pria yang bertubuh tinggi yang duduk di belakangnya. Jangan takut Om, tenang aja. Aku akan bawa motornya pelan-pelan saja. Lala berusaha meyakinkan pria tersebut. Ia menjalankan motornya dengan kecepatan normal. Apa kata orang, kau lihat aku dibonceng sama cewek seperti ini? Iswandi berkata dalam hatinya. Dirinya cukup malu ketika duduk di boncengan belakang motor milik Lala. Om, kalau seandainya ada yang melihat Om duduk di belakang sambil dibonceng sama cewek cantik, pasti ramai yang iri Om. Lala tersenyum. Iswandi tertawa ketika mendengar ucapan gadis yang duduk di depannya. Dengan cepat Iswandi memeluk gadis tersebut ketika gadis itu mengerem motornya secara mendadak. Maaf ya Om, tadi ada kucing melintas, ucap Lala. Iya, tidak apa-apa. Untung tidak jatuh, ucap Iswandi. Aku ini sangat mahir Om bawa motor. Kalau Om tidak percaya, kita boleh ngebut nih. Lala berusaha meyakinkan pria tersebut. Jangan, saya tidak yakin dengan kemampuan kamu, jawab Iswandi. Lala tertawa ketika mendengar ucapan pria tersebut. Jalan santai seperti ini lebih enak ya Om, terkesan mesra, ucapnya. Iswandi yang duduk di belakangnya hanya menganggukkan kepalanya. Lala menghentikan motornya ketika sudah sampai di sebuah optik pembuatan kacamata. Om ada bawa uang nggak? Tanya Lala. Kenapa? Tanya Iswandi. Aku nggak ada uang Om. Kalau suruh bayar nanti kacamatanya, jelas Lala. Kita tanya dulu saja. Bisa bayarnya dengan debit kartu ATM ataupun kartu kredit saya. Kita tidak usah cari ATM, ucap Iswandi. Oke Om, aku lega sekarang. Lala tersenyum dan memegang tangan pria tersebut seperti layaknya menggandeng orang yang tidak bisa melihat. Jangan menggandengku seperti ini, ucap Iswandi. Tidak apa-apa Om, Om ini jalannya tidak rata. Jangan sampai tersandung, ucap Lala yang memberitahu bahwa lantai yang akan dilewatinya lebih tinggi. Aduh, ucap Iswandi. Kenapa Om tidak hati-hati? Padahal aku sudah kasih tahu, jadi jatuh lagi, ucap Lala bantunya untuk berdiri. Wajah Iswandi sungguh sangat merah ketika dirinya tersandung ketika melewati lantai yang lebih tinggi tersebut. Dirinya tidak mengerti mengapa hari ini ia begitu apes seperti ini. Tidak pernah biasanya dirinya melakukan keteledoran seperti sekarang. Lala duduk di kursi yang ada di samping Iswandi. Ia melihat dokter spesialis mata yang mengecek mata Iswandi dan kemudian menulis resep untuk pembuatan kacamata yang akan dipakai oleh Iswandi. Lala menelan air ludahnya ketika melihat harga kacamata yang diambil oleh pria tersebut. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.